kota. Dan ini pemandangan di luar Museum Fathahillah, dan kita mau masuk ke dalam museumnya. Di ruangan ini kita disuguhkan oleh lukisan yang dilukis oleh langsung di tembok. Gambar tentang kehidupan waktu itu, sepertinya gambar ini adalah gambar para penjabat pada masa itu. Terlihat dari pakaian yang dikenakan. Kerajaan Tamanagara adalah kerajaan Hindu kuno yang berkuasa di wilayah Jawa Barat Indonesia dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasingowarman dan mencapai masa kejayaan di bawah Purnawarman. Peninggalan kerajaan Tamanagara yang paling terkenal dari Praptasti Ciartulen yang menggambarkan tapak kaki Purnawarman. Di ruang 1A11 terdapat patung bernama Raden Wijaya Karama. Dia adalah seorang raja Majapahit yang memerintah pada abad ke-14. Patung ini menggambarkan kekuasaan dan kesabarannya. Menurut negara Kertagrama, Raden Wijaya meninggal dunia pada 1309. Tombak ini digunakan oleh prajurit-prajurit Indonesia. Tombak ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya efektif dalam pertempuran. Pembuatan tombak ini memerlukan kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Di sini ada tinta, botol keramik, perkinangan, dan lumpang. Ada lemari peninggalan zaman dahulu. Tiga meja Biedermeier abad ke-19. Nama kota Jakarta yang dulunya bernama Batavia mengalami perubahan pada tahun 1949. Perubahan ini terjadi setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan penuh dan sebagai bagian dari upaya untuk mengidentifikasi kota tersebut sebagai kota Republik Indonesia. Kongres Pemuda yang paling terkenal dan bersejarah yaitu Kongres Pemuda II diselenggarakan di Jakarta, bukan di Yogyakarta. Di sini menceritakan masa zaman batu. Ada banyak kapak yang terbuat dari batu. Batik Company adalah jenis batik yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat dan memiliki ciri khas ilustrasi yang menggambarkan pengaruh kolonial Belanda. Motif-motifnya sering menampilkan tentara VOC, kampung Amelan, dan sering juga disebut wilayah di luar tembok karena keberadaannya dengan kota batu
peristiwa terkait yang terjadi pada akhir abad ke-18. Kebangkrutan VOC yang dibubarkan pada 31 Desember 1799 disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk korupsi, manajemen buruk, persaingan dengan perusahaan dagang lain, dan biaya perang yang tinggi. Batu adalah alat yang dibuat sebagian atau seluruhnya dari batu. Istilah ini dikenal pula dengan nama industri listrik. Walaupun kebudayaan dan masyarakat yang menggunakan alat batu masih bertahan hingga saat ini, kebanyakan dari alat batu dikaitkan dengan masyarakat bersejarah. Rangka ini terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rangka ini diperkirakan berasal dari abad ke-5 sampai 7 Masehi. Sebelum Kelapa menjadi Jakarta, wilayah yang sekarang menjadi ibu kota negara Indonesia ini dikenal dengan nama Sunda, lalu berganti menjadi Jayakarta pada tahun 1527. Oke guys, ini kita baru keluar dari Museum Fathahillah, terus kita mau lanjut ke Museum Bank Indonesia yang ada di Jakarta Kota. Sekaligus memperkenalkan peran Bank Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Bangunan Museum Bank Indonesia pernah digunakan sebagai gedung Bank Indonesia Kota yang merupakan cagar budaya Indonesia. Peninggalan Deja Vashe Bank yang selesai dibangun pada tahun 1828. Peresmian dan pembukaan Museum Bank Indonesia diadakan pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Burhanuddin Abdullah selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu, sedangkan upacara pembukaan Museum Bank Indonesia diadakan pada tanggal 21 Juli 2009 oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Indonesia. Penyajian koleksi di dalam Museum Bank Indonesia utamanya memanfaatkan multimedia untuk penyajian informasi mengenai sejarah Bank Indonesia dan kebijakannya hingga tahun 2005. Selain itu, terdapat koleksi numismatika berupa uang logam dan uang kertas.
disajikan menggunakan multimedia seperti layar elektronik, panel, statis, televisi, plasmana, dan diorama. Informasi yang diperoleh berupa peran Bank Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia sejak didirikan pada tahun 1953. Selain itu, terdapat informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang pernah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Informasi ini berisi latar belakang dan dampak dari kebijakan Bank Indonesia hingga tahun 2005. Koleksi berbentuk benda yang dimiliki oleh Museum Bank Indonesia ialah koleksi numismatika. Museum Bank Indonesia mengoleksi mata uang dalam bentuk uang logam dan uang kertas. Koleksi numismatika yang dimiliki oleh Museum Bank Indonesia ada yang berasal dari masa kerajaan di Nusantara. Seperti uang kertas, koin kuno, dan token yang pernah beredar dan digunakan oleh masyarakat. Numismatika mempelajari antara lain sejarah mata uang itu sendiri, cara pembuatannya, ciri-cirinya, variasi yang ditemukan, pemalsuannya, sejarah politik, terbentuknya mata uang tersebut. Mengumpulkan atau mengoleksi koin adalah salah satu hobi tertua di dunia. Kemungkinan dimulai pada saat mata uang ditemukan. Orang yang menekuni studio maupun pehobi uang kuno ini disebut numismatis. Sebelum abad ke-19, mengumpulkan koin merupakan hobi individu yang dinikmati oleh para bangsawan, elit agama maupun pengusaha monarki. Para numismatis biasanya menemukan kesenangan dan kepuasan pribadi saat dapat memiliki dan mencermati gambar koleksi uang mereka. Uang koin maupun uang kertas dianggap sebagai karya seni yang tidak pernah membosankan untuk dinikmati. Sering waktu, numismatika semakin populer, yang banyak masyarakat yang mendedikasikan waktu